Saudara-saudara yang terkasih dalam kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus, saya menyapa saudara-saudara yang ada di rumah melalui siaran online ini karena memang ibadah di gereja kita sedang diliburkan untuk sementara waktu sesuai himbauan dari pemerintah untuk mengurangi kegiatan di luar rumah ataupun tidak melakukan pertemuan yang melibatkan banyak orang. Tetapi tidak menyurutkan sukacita kita tetap dapat bertemu melalui roh. Baik, kita akan nyanyikan pujian bahwa Yesus begitu indah dalam kehidupan kita, menolong, menyertai kita. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu
Baik saudara-saudara, kita akan memasuki firman Tuhan. Kiranya kita mau persiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima yang terbaik daripada Tuhan. Namun sebelum itu kita akan nyanyikan sebuah pujian, bahwa setiap waktu, setiap saat Tuhan selalu menyertai kita. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan. Ku datang juru selamat, Bapa yang Maha Kuasa, syukur kami naikkan kepadamu kalau kami ada sebagaimana kami ada pada hari ini. Semua berkat kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Bapa. Urapi hamba-Mu dalam menyampaikan sabda firman-Mu. Apa yang keluar dari mulut lidah bibirnya kiranya boleh kebenaran yang daripadamu saja Bapa. Kami siap Tuhan menerima berkat firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Baik saudara-saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus, firman Tuhan pada kesempatan hari ini saya beri judul zona belum dan zona sudah. Kehidupan kita terdiri dari dua zona. Zona yang pertama adalah zona belum. Belum punya momongan, belum punya pekerjaan, belum punya jodoh, atau belum sembuh dari sakit, ataupun keluarganya belum dipulihkan. Dan di zona yang kedua adalah zona sudah punya momongan, sudah punya jodoh, sudah punya pekerjaan, sudah disembuhkan dari sakit penyakit, keluarganya pun sudah dipulihkan. Nah, untuk kita bisa pindah dari zona belum kepada zona sudah, ada satu rahasianya. Apa ya rahasianya? Yaitu ada satu jembatan yang menjembatani antara zona belum menuju ke zona sudah. Jembatan itu adalah jembatan iman. Untuk kita bisa berpindah dari zona belum ke zona sudah, jembatan imannya harus kuat dulu. Ya, seringkali jembatan imannya ini yang gak kuat sehingga komplain yang terjadi sama Tuhan. Tuhan, aku udah berdoa nih, udah lama bertahun-tahun berdoanya, tapi kok belum dapat juga momongan. Tuhan, aku udah berdoa nih, udah segala macam posisi doa, mulai dari duduk, berdiri, tiarap, tapi kok belum dapat kerjaan. Ya, peristiwa ini sering terjadi kan dalam kehidupan kita. Tapi dengar baik saudara, Tuhan mengizinkan segala persoalan, segala pergumulan kehidupan kita sehari-hari itu untuk menarik kita kembali mendekat kepada Tuhan. Karena melalui persoalan,
melalui pergumulan hidup kita sehari-hari, Tuhan tuh mau menguatkan iman kita, mau menumbuhkan iman kita, mau menguatkan iman kita, sehingga melalui iman percaya kita, kita boleh dipindahkan dari zona belum menuju zona sudah. Yang perlu kita lakukan hanyalah kita percaya saja sama Tuhan bahwa apa yang kita doakan, pergumulan yang kita doakan, doa permohonan kita pasti akan digenapi Tuhan. Pasti akan dikabulkan Tuhan seturut dengan rencana, waktu, dan kehendaknya Tuhan yang tepat. Saudara-saudara, murid Yesus itu begitu banyak. Mereka mendengar pengajaran yang mengatakan bahwa Yesus akan mati, kemudian di hari yang ketiga dia akan dibangkitkan, kemudian akan naik ke surga. Nah, suatu ketika murid-murid ini berkumpul di dalam satu ruangan. Kemudian tiba-tiba Tuhan Yesus datang di tengah-tengah mereka. Nah, ada satu murid Yesus yang namanya Thomas yang sebelumnya dia tidak percaya kalau Yesus itu sudah bangkit sebelum dia mencucukkan jarinya ke lubang bekas paku Yesus yang tertancap di tangan Yesus. Dan ketika waktu itu mereka semua ada di ruangan yang tertutup, bahkan Alkitab katakan di ruangan yang terkunci, dan Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada Thomas, "Thomas, lihat, ini lubang bekas paku di tanganku, dan ini adalah luka-lukaku." Barulah Thomas percaya kalau Yesus benar-benar sudah bangkit di antara orang mati. Lalu kemudian Tuhan Yesus katakan kepada mereka semua murid-muridnya bahwa berbahagialah engkau yang tidak melihat tetapi percaya. Itu seperti Thomas. Kita sering berkata sama Tuhan, "Tuhan, katanya engkau dahsyat, katanya engkau hebat. Kok aku belum dapat keturunan? Katanya engkau luar biasa, engkau Allah yang heran, yang dapat menyembuhkan, tapi kok aku belum sembuh-sembuh juga dari sakit penyakitku." Mulai saat ini saudara-saudara, ubah dulu deh paradigma kita. Percaya aja dulu sama Tuhan bahwa Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik untuk setiap kita anak-anak Tuhan. Dan kuasanya tetap sama dulu, sekarang dan selama-lamanya. Percaya saja dulu bahwa nanti Tuhan akan memberikan engkau keturunan yang luar biasa hebat. Tuhan akan memberikan engkau jodoh yang terbaik. Bahkan Tuhan sanggup menyembuhkan segala sakit penyakitmu. Kita masih ada di zona belum, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kuatkan imannya dulu di dalam Tuhan. Yuk sama-sama kita baca di dalam Matius 6 ayat yang ke-33. Matius 6 ayat yang ke-33. Saya akan bacakan untuk saudara-saudara bisa baca bersama-sama dengan keluarga di rumah. Matius 6 ayat yang ke-33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah saudara-saudara, pertama-tama Tuhan bilang apa? Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, jangan dibalik. Jangan mau udahnya dulu, jangan mau berkatnya dulu. Tetapi pertama-tama yang harus kita cari adalah kerajaan Allah. Cari Tuhannya dulu, kuatkan dulu imannya. Tuhan pasti akan menjawab setiap doa dan pergumulan kita di waktu yang tepat, saudara-saudara. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan
Ingatlah saudara-saudara bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik untukmu dan untukku. Jadi kalau hari ini kita masih ada di zona belum, kuatkan iman kita. Melekat sama Tuhan, cari hadiratnya Tuhan, maka Tuhan akan memberikan segala sesuatunya indah pada waktunya. Amin saudara-saudara. Apabila kita masih ada di zona belum, apa yang harus kita lakukan? Yaitu mengucap syukur atau menikmati masa belum kita dengan ucapan syukur. Yuk sama-sama kita buka di dalam Alkitab kita di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18 saya akan bacakan untuk saudara. Demikian firman Tuhan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi ketika kita masih ada di zona belum, yang kedua adalah menikmati masa belum kita dengan mengucap syukur. Nikmati saja dulu masa belum kita, karena di masa belum ini saudara-saudara sesungguhnya Tuhan sedang melihat kita, Tuhan sedang memperhatikan kita. Apakah kita bisa menikmati setiap musim dalam kehidupan kita atau tidak? Kenapa kita harus mengucap syukur? Yang pertama, kita mengucap syukur karena itu adalah kehendak Tuhan. Jadi mengucap syukur bukan kehendak orang lain, tetapi kehendak Tuhan. Dan ketika kita sedang mengucap syukur, berarti kita sedang melakukan kehendak Tuhan, dan itu menyukakan hati Tuhan. Yang kedua, mengucap syukur adalah kunci kebahagiaan. Ketika kita mengucap syukur, maka saat itu jugalah kita sedang membuka diri untuk berbahagia. Dan yang ketiga, dengan kita mengucap syukur, kita menjadi pribadi yang lebih positif. Kita mau menjadi pribadi yang mengarah ke arah yang lebih baik. Selalu ada hal yang bisa kita ucapkan syukur. Ketika kita masih diberikan makanan atau minuman yang cukup, bersyukurlah untuk itu. Ketika kita masih punya rumah untuk tempat kita bernaung, bersyukurlah untuk hal itu. Ketika kita masih cukup memiliki pakaian, bersyukurlah itu. Seberat apapun masalah hidup kita, tetap naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan, sebab Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita umat yang percaya kepadanya. Amin saudara-saudara. Dan yang ketiga, ketika kita masih ada di zona belum, apa yang harus kita lakukan? Sadari betul bahwa zona belum adalah zona mukjizat. Di zona belum inilah iman kita sedang diproses Tuhan. Ya, sedang dipersiapkan Tuhan agar pada waktu kita masuk ke zona sudah, kita tidak kaget ataupun menjadi pongah. Justru di zona belum inilah zona yang penuh dengan mujizat Tuhan. Misalkan saja orang sakit disembuhkan Tuhan bukan di zona sudah, tetapi di zona belum. Orang mendapatkan jodoh bukan di zona sudah, tetapi di zona belum. Untuk itu, percaya saja sama Tuhan bahwa Tuhan selalu merancangkan hal-hal yang terbaik untuk kita. Dia merencanakan masa depan yang penuh harapan untuk setiap kita umat yang percaya kepadanya. Dan bersama Tuhan kita cakap menanggung segala sesuatunya. Bersama dengan Tuhan kita mampu melihat apa yang tidak dapat dilihat oleh mata jasmani kita, dan bersama Tuhan kita mampu menembus segala kemustahilan, sebab Allah kita lebih besar dari apapun juga. Ku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Aku punya Tuhan
Mari kita berdoa. Kami bangga memiliki Allah yang besar, Allah yang luar biasa, Allah yang mampu menembus segala kemustahilan. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu Tuhan pada hari ini yang menguatkan setiap kami. Biarlah firman-Mu Tuhan boleh menjadi pedoman, boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Khususnya Tuhan di tengah-tengah situasi dunia yang sekarang tidak menentu Bapa, di mana banyak sekali sakit penyakit, bahkan virus-virus merebak Tuhan, khususnya Tuhan saat-saat seperti ini, virus corona Tuhan sedang merebak di berbagai negara, tak terkecuali di Indonesia Tuhan. Tetapi kami yakin dan percaya kami memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang besar, bahkan lebih dari apapun. Dan Engkau Tuhan yang akan mengatasi segala sesuatunya Tuhan. Engkau yang akan membuat situasi ini Tuhan menjadi lebih kondusif kembali seperti sedia kala Bapa. Kami percaya bahwa ada sepasang tangan yang kuat yang akan menopang, menyertai dan membawa kami kepada kemenangan demi kemenangan dan menjadikan kami umat-umat pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu Bapa. Kami berdoa Tuhan, terkhusus Tuhan untuk pemerintah bangsa dan negara kami Tuhan, beserta jajarannya. Para medis Tuhan sebagai garda terdepan Tuhan, rumah sakit dan obat-obatan sebagai sarana Tuhan dalam menyembuhkan Tuhan. Para pasien Tuhan yang mengidap corona ini Tuhan, kiranya mereka boleh tertangani Tuhan dengan tepat, sehingga mereka boleh pulih seperti sedia kala. Mereka boleh pulang Tuhan ke tengah-tengah keluarga Tuhan, dan boleh menjalani Tuhan aktivitas mereka Tuhan dengan baik Tuhan. Terima kasih Bapak, kami percaya Bapak bahwa badai ini pasti berlalu. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang akan Tuhan membuat kondisi ini semakin baik dari hari lepas hari Bapa, sehingga Tuhan kami boleh Tuhan beraktivitas kembali Tuhan seperti sedia kala Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih untuk penyertaan-Mu, untuk kasih setia-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami. Bapa, kami sudah selesai Tuhan dalam ibadah siaran online kami. Kiranya Tuhan pimpin kami, kuatkan kami Tuhan dari hari ke hari, sehingga kami boleh semakin melekat erat di dalam Engkau Bapa. Untuk itu Bapa, kami memohonkan berkat yang daripada-Mu. Kiranya berkat dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus menyertai setiap kami, mulai dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.